Kemudian kita ke bab berikutnya, bab 71, yaitu tidak sakit. Lao Tzu beliau menyampaikan bahwa yang paham tidak terlihat paham adalah tinggi. Sepertinya agak berbeda, tetapi Hoshie, mohon maaf, Hoshie merubahnya pada saat terakhir sehingga He Jiangsu tidak tahu. Maksudnya memahami apa yang tidak dipahami adalah yang tertinggi. Bah, ini agak salah penerjemahannya. Yang benar adalah paham tidak terlihat paham adalah tertinggi. Tidak paham seolah-olah paham adalah penyakit. Hanya ketika seseorang mengenal penyakit sebagai penyakit, maka ia bisa menjadi sehat. Karena memahami penyakit sebagai penyakit, maka seseorang tidak pesakitan. Beliau unik sekali ya bahasanya. Beliau mengatakan bahwa orang yang paham, dia tidak menonjolkan dirinya seolah-olah dia paham. Apabila seseorang masih menonjolkan dirinya bahwa dia paham, ketika menonjolkan keakuannya, maka sesungguhnya dia belum berkapasitas. Sesungguhnya dia belum benar-benar paham. Kalau dia benar-benar sudah paham, dia benar-benar sudah mencapai kapasitas, tetapi dari luarnya kelihatan biasa-biasa aja. Kalau kita lihat contoh lagi kembali kepada Lao Qianren yang kita pernah lihat dan pernah ketemu, beliau itu oleh Duta Langit dikatakan bahwa beliau itu sudah punya kapasitas yang luar biasa karena Duta Langit tiap hari hidup dengan beliau, jadi bisa paham, bisa tahu. Tetapi kalau kita melihat beliau hanya terlihat seperti orang tua biasa yang sangat sederhana, yang tidak banyak menonjolkan dirinya. Karenanya itu Lao Tzu mengatakan yang paham, yang berkapasitas tidak akan memamerkan kapasitasnya. Dia akan terlihat seolah-olah tidak paham. Adalah yang paling tinggi, adalah yang sudah mencapai keluhuran. Kemudian, tidak paham seolah-olah paham adalah penyakit. Banyak sekali orang di dunia ini ketika kita katakan bahwa kamu paham nggak? Oh paham. Kamu tahu nggak? Oh tahu. Ini kelas Tao Te Ching ini saya sudah belajar dari dulu. Semua saya sampai hafal. Saya bisa ceramahkan. Kalau saya disuruh berdebat juga saya bisa tentang ini, paham. Semuanya saya sudah paham. Apa yang mau dikatakan saya sudah paham. Orang yang mengatakan demikian itu sesungguhnya belum paham. Karena dia hanya seolah-olah paham. Dan oleh Lao Tzu beliau disebutkan dengan maaf sangat saklek sekali, ini adalah penyakit. Mengapa dikatakan penyakit? Ini adalah membohongi diri dia sendiri. Ini adalah kesombongan. Ini adalah kebiasaan jelek orang yang tidak mau mengakui dan tidak mau belajar lebih baik lagi. Kemudian Lao Tzu mengatakan bahwa hanya ketika seseorang mengenali penyakitnya sebagai penyakit, maka ia bisa menjadi sehat. Hanya ketika kita sadar kekurangan kita, hanya ketika kita mau mengakui kekurangan kita, maka seketika kita tidak akan mengikuti kekurangan kita lagi. Contohnya saja, tadinya saya pemarah misalnya. Dan kemudian saya sadar bahwa pemarah ini tidak berguna untuk saya. Saya tidak harus pemarah. Dengan sendirinya pemarah saya akan hilang. Maka saya menjadi sehat. Begitulah kita tidak merusak diri kita sendiri. Karena memahami penyakit sebagai penyakit, maka tidak menjadi pesakitan. Karena kita sudah tahu bahwa di dunia ini kita adalah makhluk manusia biasa, tetapi perpaduan antara kapasitas sejati kita dengan badan raga ini, kita tahu untuk mengaturnya, mengembalikan kapasitas sejati kita. Agar kapasitas sejati kita kembali bertuan, maka kita bisa mengatasi semua masalah-masalah buruk yang akan timbul. Setelah semua masalah teratasi, maka kita setiap orang terbebaskan.
Kemudian pada cerita tidak paham seolah-olah paham, Hosea mengambilkan satu kisah perumpamaan, yaitu kalau waktu SD dulu ada satu cerita tentang seorang raja. Ada seorang raja yang sangat suka berpakaian indah. Suatu saat datanglah dua orang penipu yang mengaku sebagai penjahit. Lalu dia meminta semua bahan-bahannya dari benang emas, uang, bayaran yang tinggi, makanan yang enak, dan pengerjaannya itu harus berbulan-bulan di ruangan yang tidak dilihat oleh siapapun. Dan ternyata dua penipu ini tidak menjahit apapun, tetapi hanya memboros-boroskan semua yang diberikan oleh raja. Tapi raja ini karena sebentar lagi sudah mau pawai kenegaraan, dia harus berpakaian, dia menganggap bahwa dia harus berpakaian yang paling mewah. Maka ketika sudah sampai mendekati, dia mengutus 3 orang menterinya untuk pergi melihat pakaian itu. Ketiga menterinya ini datang, mereka melihat sebenarnya nggak ada pakaian di situ. Tetapi dua penipu ini mengatakan bahwa ada. Kalau hanya orang yang mempunyai kebijaksanaan, keluhuran yang bisa lihat baju ini. Lalu menteri yang satu bertanya kepada menteri lain, kamu lihat nggak? Menteri yang ditanya ini gengsi kan, takut dibilang tidak luhur, maka dia bilang, oh ada, bagus sekali, ini pakaian yang sangat bagus. Nah, terus dia tanya lagi, kamu lihat Kak? Oh ada, saya juga lihat. Tiga-tiganya mengaku lihat, kemudian melaporkan kepada rajanya. Ketika rajanya ingin dipakaikan baju, rajanya juga bingung. Kenapa kok saya merasanya saya seperti tidak pakai apapun, tetapi penjahit ini memakaikan, seolah-olah memakaikan baju. Lalu tersebarlah berita, hanya orang bijak dan orang luhur yang bisa melihat baju yang dipakai oleh raja. Demikian sepanjang pawai itu tidak ada yang berani berbicara. Sampai kepada suatu keadaan ada segerombolan anak-anak kecil. Mereka tertawa dan meneriakkan raja bahwa raja pawainya telanjang. Dan kemudian rajanya itu baru sadar dia kena tipu, baru dia merasa malu. Jadi para bijaksana, kita tidak boleh pura-pura paham. Karena kalau pura-pura paham, sebenarnya kita hanya mencelakakan diri kita. Apalagi kita orang syaitan. Kita bisa bohongin diri kita bisa bohongin orang lain, tetapi kita nggak bisa bohongin langit. Kita nggak bisa bohongin kita tidak bisa menipu kehidupan kita sendiri. Jadi Lao Tzu beliau mengharapkan kita baik-baik memahami setiap orang adalah Buddha yang datang dari nirwana. Setiap orang berkapasitas. Setiap orang mempunyai kesempatan untuk mencapai kesempurnaan. Jangan sampai kita menjadi pesakitan. Kesakitan adalah penderitaan yang tidak ada habis-habisnya di dunia ini. Hari ini Hosea belajar sampai di sini. Apabila ada kesalahan, mohon Lao Tzu, para Buddha, para suci memaafkan, memberikan petunjuk. Semoga saja para pandita juga berwelas asih memberikan petunjuk, para bijaksana sekalian memaklumi. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.